Untuk ya, untuk tampilan di layarnya sudah keluar? Sudah, Bapak. Ya. Jadi ada kata numerical. Numerik itu adalah proses penghitungan berulang ya. Nanti di pertemuan berikutnya atau di slide selanjutnya apa yang dimaksud dengan iterasi atau penghitungan yang berulang sampai mendekati nilai eksak. Nah, nilai eksak ini adalah nilai analitik, nilai yang benarnya. Jadi eksak itu ya sudah pasti benar, artinya 2 ditambah 3 ya 5. Nggak hasilnya nggak 5,000001 atau 4,999. Jadi pas di angka tersebut. Nah, kalau numerik itu dia pendekatan. Pendekatannya itu bisa misalnya 2 ditambah 3 ketika dihitung secara numerikal, ya kira-kira gambarannya nilainya 4,99999 atau sebenarnya ada berapa digit di belakang koma, atau nilainya 5 tapi ada komanya 5,00000000-nya ada berapa digit terus 1 gitu. Itu adalah pendekatan, tapi dia tidak bisa pas di angka tersebut. Kalau eksak atau analitik itu bisa tepat persis di angka yang nilai yang ingin diperoleh atau nilai yang ingin dicari. Problemnya, tapi ada kendalanya. Dia hanya mampu untuk menyelesaikan kasus yang simple atau kasus yang sederhana untuk metode dengan cara eksak atau cara analitik. Tapi kalau numerik, ya mau hitungannya kasusnya cukup kompleks itu bisa dihitung. Tetapi dia yang perlu dipahami adalah dia hanya mendekati, tidak sempurna. Artinya ada error atau ada kesalahan yang diperoleh dari hitungan secara numerikal. Oke, berikutnya adalah di slide selanjutnya seperti ini, rumus atau ruang lingkup metode numerik. Persoalan apa yang bisa di-improve atau bisa dikembangkan dalam metode numerik yang persoalan tersebut yang dikategorikan atau dijadikan cukup sulit secara hitungan secara analitik. Yang pertama adalah menyelesaikan persamaan non-linear. Jadi kalau persamaan linear kan mudah ya, persamaan garis. 2x plus 4 sama dengan 7, ya itu udah temu persamaan garis. Jadi persamaan garis. Tapi kalau persamaan non-linear atau persamaan kuadrat, cukup panjang juga. Bagaimana menyelesaikan hitungannya? Misalkan 2x kuadrat ditambah cos 18. Terus pakai koma lagi, 18,76x ditambah sin 13 7,8x sama dengan 40. Berapa nilai x-nya? Nah, itu gimana ngitungnya? Secara eksak atau secara analitik. Nah, atau persamaan kuadrat atau persamaan polinomial itu cukup panjang penyelesaiannya jika dilakukan atau bahkan nggak ketemu dengan cara eksak. Lalu untuk menyelesaikan persamaan ada kata simultan. Nah, di bagiannya kalau pernah mendengar kata simultan itu artinya hitungan yang dikalkulasi atau yang dihitung secara bersamaan atau secara serempak. Gambarannya atau sederhananya, kalau pernah mendengar tools atau software CFD, Computational Fluid Dynamics, jadi software Fluent atau software ANSYS, itu adalah numerical. Dia menggunakan metode numerik. Jadi metode numerik yang sudah sistem paket yang sudah di program sama ANSYS-nya, tinggal mengklik-klik saja model persamaan apa yang ingin digunakan. Yang dimaksud dengan simultan ini menghitung persamaan secara bersamaan atau secara serempak. Jadi kalau digambarkan dengan seperti CFD, aplikasi CFD misalkan ingin menghitung berapa nilai tekanan yang terjadi di kendaraan atau di mobil balap Formula 1 pada saat dia melaju dengan kecepatan 250 km per jam. Berapa nilai tekanan yang diperoleh untuk bodi mobil Formula 1 tersebut? Jelas menghitungnya harus secara simultan. Yang dimaksud simultan ada persamaan aliran
kemudian ada persamaan turbulensi, kemudian ada persamaan gesekan antara fluida dengan dinding mobil tersebut, kemudian ada persamaan heat transfer, kalau misalnya itu dimasukkan, jadi antara pergesekan antara fluida dengan dinding kendaraan tersebut, karena ada faktor friction atau faktor gesekan bisa menimbulkan panas, kemudian faktor nilai tekanan, nilai kecepatan, dan lain-lain. Yang dihitung dalam waktu bersamaan. Bersamaan itu simultan, jadi serempak. Nah, numerical juga seperti itu. Jadi dia menghitung secara bersamaan atau secara serempak dalam waktu yang sama. Kan nggak mungkin juga misalnya aktualnya kendaraan tersebut ketika melaju dengan kecepatan eh, fluida aja yang mengalir atau fluida aja yang mengalir, tapi yang kondisi yang lain diabaikan. Seperti berapa nilai tekanannya, berapa nilai gesekannya. Jadi diasumsikan gesekan nggak dihitung, nilai tekanan tidak dihitung, nilai turbulensi tidak dihitung, kemudian nilai getaran dari mesin kendaraan tersebut ketika bergerak juga tidak dihitung, diabaikan, ya hanya menggunakan satu persamaan. Nah, itu belum simultan. Nah, di bagian ini, numerik bisa menghitung semuanya secara bersamaan, jadi secara serempak. Atau bahasa kata lainnya ada multi variabel. Jadi ada variabel rumus untuk persamaan energi kinetik, persamaan variabel untuk energi panas, kemudian persamaan energi untuk getaran, persamaan energi untuk turbulensi, terus persamaan energi apa persamaan energi untuk misalnya kalau ada terjadi perpindahan panas atau ada persamaan energi untuk proses radiasi, konduksi, konveksi dan lain-lain. Nah, itu yang istilah ini yang kalau pernah mendengar istilah persamaan Navier-Stokes. Jadi persamaan yang diselesaikan secara simultan itu bisa diselesaikan dengan cara numerical. Lalu yang ketiga adalah hitungan diferensial. Misalkan perhitungan diferensial itu apa yang maksud dengan diferensial? Diferensial itu kan turunan, diturunkan. Jadi kalau pernah mengikuti atau mengambil mata kuliah kalkulus atau kalkulus 1, kalkulus 2, ya ketemu bab yang namanya bab diferensial ya. Bab diferensial ada integral, itu bisa dihitung dengan cara numerik. Oke, sampai sini ada pertanyaan atau ada diskusi yang ingin ditanyakan? Di laptopnya atau di PC atau di komputer, nanti coba dibuka-buka saja e-book dari buku tersebut. Buku-buku itu dicoba untuk latihan untuk membuat program atau membuat ketikan. Kemudian nanti kalau misalnya ada kendala atau ada problem, mungkin di minggu depan kita bisa diskusikan apa kendalanya atau ada problem apa di pembuatan skripnya. Lalu izin tanya Pak, ya. Berarti untuk ASEN pertemuan 2 kali ini itu dari Edmodo aja ya Pak? Ya, saya screening dari Edmodo. Dari Oke, Pak. dari Terima kasih, Pak. Ya, dari Edmodo. Kemudian tolong diinformasikan ke teman-teman yang lain atau angkatan kelas A atau kelas B yang belum masuk bergabung di Edmodo, gabung di situ, karena informasinya itu saya melalui 2 pintu. Ya, pintu informasi itu melalui 2 pintu. Pertama pintu WhatsApp group, jadi informasi itu saya informasikan di WhatsApp group, atau saya posting di Edmodo, jadi melalui 2 pintu. Jadi 2 pintu informasi, WhatsApp group atau di Edmodo, di wall Edmodo ini. Jadi bisa membaca informasi untuk perkuliahan metode dan analisa numerik di Edmodo atau di WhatsApp group untuk kelas A dan
kelas B. Pertanyaan atau ada yang ingin ditanyakan atau ingin didiskusikan tentang mata Iya, kuliah? Pak. Mungkin saya mau bertanya Pak terkait absensi. Ya, ya. Ya, kan kita mengisi absensi di Edmodo, Pak. Apakah di setiap akhir perkuliahan, di setiap akhir kelas ada apa namanya seperti verifikasi gitu, Pak? Artinya dipanggil satu-satu untuk memastikan bahwasanya mahasiswa tersebut tidak hanya mengisi Edmodo aja, tapi juga hadir di dalam kelas itu, Pak. Ya, oke. Kenapa ini saya lakukan atau verifikasi? Tujuannya adalah untuk memvalidasi atau membuktikan benar-benar masuk apa cuma titip absen. Karena di Edmodo itu kan screeningnya kan gampang, ya tinggal ketik apa nama, nama mahasiswa, nama, kemudian dalam kurung name, habis itu sign out keluar sudah langsung apa terregistrasi, apa sudah tertulis di situ. Nah, ada bagian hari-hari tertentu ya saya coba untuk screening berdasarkan apa, apa namanya, berdasarkan panggilan secara langsung. Jadi nggak bisa juga melalui Edmodo, ada juga di hari-hari tertentu, misalnya di pertemuan ketiga, keempat, atau ketujuh, saya tarik data itu dari Edmodo, tapi di pertemuan berikutnya saya tarik datanya itu dari apa? Dari absen secara langsung. Ya, tujuannya adalah untuk me, apa, membuat random itu ya tujuannya ya kalau misalnya pattern-nya atau polanya, oh absennya hanya Edmodo, nanti ya gampang cuma absen Edmodo, habis itu sign out. Nah, kalau ini kan random kan tidak bisa diketahui kapan di pertemuan keberapa saya tarik data dari Edmodo dan di pertemuan keberapa saya hanya menarik data dari apa dari absen secara online ya singkat kata singkat kata absensi itu cukup berperan di pertemuan cukup berperan atau berfungsi untuk bisa mengeluarkan nilai akhir karena di bagian akhir perkuliahan itu kan ada kehadiran absensi minimal berapa ya 77 di atas 75%. Ya, Ya, baik, kira-kira Pak. seperti itu gambarannya. Ya, ya saya mau Kenapa polanya memberikan saya saran, ya, Pak. Ya, saya mau memberikan ya? saran. Apabila Bapak mau melakukan seperti itu, saran saya Bapak lakukan seperti itu sebelum jam 9.40, Pak. Karena apa? Karena mahasiswa di sini kan di jam 9.40 itu ada mata kuliah lain, Pak. Ya, di hari ini ada Prosman 2 itu kelas besar, artinya sebagian besar dari kelas ini itu mengikuti mata kuliah Prosman 2 gitu, Pak. Jadi ini saya Ya, kurang lebih beberapa menit ini kemakan di kelas ini gitu, Pak. Jadi saran saya kalau misalkan ya, oke, Bapak baik. masih mau melanjutkan kelas untuk absensi itu sebelum Ah, 9.40, Pak. Terima kasih. ya, oke. Jadi eh, pola absensinya nanti saya akan tarik data atau tarik absensi sebelum jam 9.40, berarti jam 9 ya. Jam 9 kalau ditarik data secara absensi secara online. Atau saya nggak narik data secara online, tapi secara tertulis di Edmodo. Nah, kapan menggunakan Edmodo, kapan menggunakan absensi online itu terjadinya secara random atau secara acak, ya nggak ada yang tahu cuma saya, karena kenapa saya membuat pola seperti ini, saya tujuannya ada supaya ada interaktif atau ada keaktifan di kelasnya yang tidak hanya cuman masuk absen aja, habis itu sign out keluar dari Edmodo, terus tidak mendapatkan apa yang ingin diperoleh karena uh, tujuan dari kuliah atau tujuan dari perkuliahan itu orientasinya jangan hanya coba untuk mendapatkan nilai yang bagus atau mendapatkan nilai yang baik, tapi berusaha untuk mendapatkan ilmunya atau manfaat dari ilmu yang diperoleh tersebut yang nanti bisa
diaplikasikan atau bisa dipergunakan ke depannya. Jadi kenapa saya membuat polanya seperti itu? Ya tujuannya adalah dibuat absen penarikannya secara random atau acak, entah di pertemuan ketiga atau di pertemuan keempat saya absen secara virtual atau secara suara, atau di pertemuan berikutnya saya hanya menarik data dari Edmodo. Oke, baik, ada pertanyaan lagi? Dari saya pribadi Cukup, Pak. Cukup Pak, udah Pak. Oke, kalau tidak ada, ya oke, kalau tidak ada pertanyaan, waktunya sudah berakhir sampai jam 9.40 karena di mata kuliah metode analisis numerik sekitar 2 SKS. Oke, saya ucapkan selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Izin live ya Pak. Terima kasih Pak.